Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sama-sama saya hormati Bapak Irham SPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran materi agama Islam, dan perkenalkan, nama saya Nanda Firmansyah dari Prodi Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada definisi fikih, sejarah perkembangan pada masa periode Nabi Muhammad, periode sahabat, periode keemasan, dan periode kemunduran. Dan yang terakhir akan saya simpulkan nanti. Yang pertama ada definisi fikih. Fikih secara bahasa atau secara etimologi, fikih berarti pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan secara istilah atau terminologi, fikih itu berarti ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang bersifat alamiah. Yang kedua ada sejarah perkembangan. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Di periode Nabi Muhammad ini terbagi menjadi dua periode lagi. Pertama periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ini Nabi menetap dan berkedudukan di Mekah selama kurang lebih 12 tahun. Lalu Nabi berhijrah ke Madinah, dan pada masa itu umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Dan pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Karena itu tidak ada di dalam surah Makkiyah ayat-ayat tentang hukum. Kebanyakan surah Makkiyah berisikan hal-hal yang terkait dengan akidah, kepercayaan, akhlak, dan sejarah. Selanjutnya di sini ada periode Madinah. Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah selama kurang lebih 10 tahun sampai dengan wafatnya beliau di Madinah. Dalam masa ini umat Islam semakin bertambah. Di masa inilah mulai timbul syariat dan hukum atau peraturan. Masyarakat membutuhkannya untuk mengatur perhubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini diisyaratkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Karena itulah surah-surah Makkiyah banyak sekali yang mengandung ayat-ayat tentang hukum. Yang kedua ada periode sahabat. Periode ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini Islam sudah meluas, yang berakibat banyak masalah yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru. Pada periode ini kaum muslimin sudah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna, yakni berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dengan ijma dan qiyas, dengan peraturan berbagai daerah yang bernaung di bawah Islam. Pada periode ini sahabat memberi fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian yang ada nas, yang tentu jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Yang ketiga ada periode kemasan. Di periode kemasan ini pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Pertengahan abad kedua Hijriah sampai dengan pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini disebut juga sebagai masa mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih.
Nah, masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Dan yang keempat ada periode kemunduran. Periode ini berlangsung pada pertengahan abad keempat Hijriah sampai dengan akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu pada saat pemerintahan Turki Utsmani yang memakai kitab atau undang-undang yang disebut dengan majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemundurannya, yang pertama itu adanya konflik politik. Yang kedua, kecenderungan bertaklid atau turunnya semangat di kalangan fuqaha, yang kalangan ahli fikih. Yang ketiga, munculnya asumsi bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Jadi faktor yang mempengaruhi pemerintahan Turki Utsmani itu untuk mundur ada 3 yang mempengaruhi faktor tersebut. Yang pertama, konflik politik. Yang kedua, kecenderungan bertaklid atau turunnya semangat di kalangan fuqaha atau di kalangan para ahli fikih. Yang ketiga, munculnya asumsi bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Baik, di sini kesimpulannya, sejarah perkembangan ilmu fikih terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode Rasulullah, periode sahabat, periode keemasan, dan periode kemunduran. Nah, di periode Rasulullah ini terbagi menjadi 2 periode lagi, periode Mekah dan Madinah. Di periode Mekah ini karena belum adanya hukum-hukum yang mengatur pada saat itu, jadi umat Islam itu masih lemah dan masih simpang siur. Yang kedua, periode Madinah. Di periode Madinah ini mulai adanya hukum-hukum yang mengatur dan berlaku dengan sumber Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, periode sahabat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ketiga, periode keemasan yang terjadi pada masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah, yaitu pertengahan abad kedua sampai dengan pertengahan abad keempat. Yang keempat, periode kemunduran yang terjadi pada pertengahan abad keempat Hijriah sampai dengan akhir abad ke-13. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.